Ya, Amin Rais sengklek lagi. Ya. Ini profesor paling sengklek se-Indonesia. Rombongannya Refli Harun, Din Samsudin, profesor semua ini. Ya, tapi itulah kalau sudah sengklek otaknya. Amin Rais tidak pernah berhenti untuk memprovokasi di setiap video-videonya. Ya. Omonganmu mau ngomong apa juga nggak ada yang mempan, Min. Nggak ada yang bisa terbukti, Min. Apapun, ya dia udah senang. Demo makin membesar. Ya. Hari ini dia sedih. Demo makin mengecil dan udahan malah ada perlawanan dari masyarakat. Mampus! Kalau terus-terusan demo nggak berhenti, udah pasti terjadi benturan nanti. Di Makassar dikejar habis mahasiswa masuk kampus. Kalau nggak habis itu. Amin Rais sebagai provokator harus bertanggung jawab. Nanti pertama kali yang diciduk harus si Profesor Sengklek ini. Orang senang dengan keributan. Iya. Sedih dengan kedamaian. Begitu damai, sedih nih sekarang nih Amin ini. Coba ya, kita lihat apa komentarnya Amin Rais. Check it out. Sesungguhnya gelombang anak-anak bangsa yang rela dari pagi sampai malam hari mengorbankan waktu, tenaga dengan risiko mendapat pentungan polisi merupakan pupuk penyubur agar sisa-sisa demokrasi Indonesia bisa cepat bersemi lagi. Guna mengubur impian dinasti dan nepotisme Pinocchio Jawa dan Raja Jawa juga, Raja Gadungan yang bernama Jokowi alias Mulyono. Itulah otak sengkleknya Amin Rais. Seolah dia senang mengorbankan anak bangsa ini. Dan ketika anak-anak bangsa ini menjadi sasaran atau menjadi korban demo anarkis, pentungan petugas, dia senang. Seolah itu menjadi pupuk penyubur demokrasi. Ya, gila nggak? Mahasiswa, kalian sadar nggak sih kalau dikorbankan Amin Rais kalau bahasanya kayak begini nih? Kalian yang dipentung sama petugas itu pupuk penyubur kata Amin Rais. Mau kalian? Ini nih Mbak Amin ini tua-tua minta ditotok dasmu. Min, tak tutup batukmu loh, Min. Tak cucrup mononamu loh, Min. Orang tua nyadari kalau udah mau nggak jadi. Jadi provokator gila aja loh, Min. Seneng ya kalau pendemonya nanti jadi sasaran pentungan petugas kepolisian. Toto dasmu. Seolah-olah ini jadi pupuk penyubur loh. Kok mengorbankan anak bangsa lu, Min? Hah? Situ masih waras, Min? Masih waras enggak? Cukup mon-monamu loh, Min. Beneran, pegel bener nih dengerin provokasinya Amin Rais ini nih. Totok batuk. Orang tua nggak kajen bahasa Jogjanya itu. Kenapa orang tua nggak kajen itu apa? Orang tua yang nggak mau dihargai karena ulahnya sendiri. Amin Rais nih. Si otak sengklek nih.
Aduh, sekate-kate ngatain orang. Coba, dengan omongannya Amin Rais yang seperti ini, apa reaksi Prabowo presiden terpilih yang sebentar lagi bakal dilantik dan berkuasa di negeri ini? Apa reaksi terhadap profesor yang sengklek macam Amin Rais ini? Check it out. Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Ini nih, salah satu contohnya Amin Rais dan profesor-profesor yang lain. Refli Harun, profesor semua, rata-rata D3, S3, doktoral, bukan orang bodoh, orang-orang yang berpendidikan tinggi semua, tapi otaknya sengklek. Nggak tahu apa kepinteran gitu ya. Jadi istilahnya kalau kepinteran itu malah jeglek. Jeglek jadi sengklek, ya nggak tahu juga. Ibarat jarum gitu kan ya. Kalau udah ini malah jeglek gitu. Kelewat mentok jadi jeglek, jadi sengklek, nggak tahu juga. Refli Harun sama. Dan profesor-profesornya yang belakangan kemarin, Renal Kasali, sama kan. Jadi dia memberikan komentar, membuat podcast dari sudut kebenciannya. Ini kata Prabowo nih. Coba kita lanjut. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Wah. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Hampir tidak ada pemimpin bangsa ini seperti yang diceritakan dan disampaikan oleh Prabowo Subianto. Betapa kepemimpinan Presiden Jokowi humble, bersahaja, merakyat, kerja keras, tidak gila hormat, tidak protokoler. Itu. Dia hanya fokus kerja, dan kerja. Dia fokus kerja untuk rakyatnya, dia fokus kerja untuk bangsa, dan dia fokus kerja untuk Indonesia. Ada pemimpin sebelumnya kayak seperti? Nggak ada. Atau mungkin Amin Rais, toto batukmu.
Oh, Refli Harun kali ya, bagus kali ya. Yakin? Bagus. Refli Harun bagus kayaknya. Kan cerdas banget tuh kelihatannya tuh. Ahli hukum tata negara. Udah paling orang terhebat tuh kayaknya tuh. Amin. Tak cucrup mon-monamu, Min. Rakyat kok dipentungin petugas menjadi pupuk. Gimana otak kamu tuh, Min? Oke, coba kita lanjut. Omon-omon nggak enak lagi, kita nggak? Udah, nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut angka 11 ya. Jangan. Nggak boleh. Kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Ya. Satu yang disinggung Anies. Tidak bermaksud menyinggung sih, cuman mengingatkan aja. Kan ngasih angka 11, ngasih penilaian 11. Dan itu akan terus diingat sampai mati. Anies, kamu memberikan angka penilaian terhadap kinerja Menhan cuman 11 dari 100, Nis. Ingat ya, Nis? Datang ke Prabowo. Apa, minta dukungan atau apa? Aduh. Ingat tuh, akan terus diingat sampai mati. Itu yang satu. Yang kedua, menyinggung oposisi. Kalau oposisi yang model PDIP hari ini adalah mengadu domba terus, memfitnah terus, mencaci maki terus, menghina terus, merendahkan terus. Seolah-olah menjadi musuh abadi. Ingat omongan yang paling baru adalah Ono, ketua DPD PDIP Jabar, yang dia bilang adalah campur tangan Mulyono. Ini fitnah luar biasa ini. PDIP itu. Ingat beberapa omongan belakangan Masinton Pasaribu? Habis-habisan terus memojokkan Jokowi. Dan kader-kader yang lain. Termasuk Deddy Sitorus. Luar biasa kan? Rakyat hanya bisa membantu Pak Jokowi dan membalas atas perbuatan kader-kader PDIP ini dengan cara besok tanggal 27 November datang ke TPS tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP di seluruh Indonesia. Itu cara rakyat membantu Presiden Jokowi. Itu cara rakyat membela Presiden Jokowi. Nggak ada cara lain. Ingat ya, jangan sampai salah ya. Oke, coba kita lanjut. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Ngeri juga ini. Siapa lagi yang mau bilang bahwa ada kertakan antara Jokowi dengan Prabowo? Ayo, Amin Rais silahkan mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Amin Rais silahkan menarasikan kalau Jokowi sudah lengser, nanti Prabowo akan memproses hukumnya. Terus silahkan. Ya. Prabowo akan siap membela Presiden Joko Widodo. Dan seluruh kader Gerindra selalu akan membela di belakang Presiden Joko Widodo. Ayo. Ayo. Loh, kok aku jadi provokator sih? Ya udah biarin. Tanggung lah.
Kalau Amin terus-terusan memprovokasi, ya lama-lama tak tutup batukmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.